Sekembalinya ia ke rumah, tanpa banyak basa-basi, melihat istrinya sedang berbaring di tempat tidur dengan posisi tengkurap. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Hari ini AA akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kasus ini cukup menggemparkan, khususnya bagi warga Banjarmasin. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2018 lalu dan dilatar belakangi oleh masalah yang sebenarnya menurut AA sepele banget nih lur. Seorang perempuan bernama Lindawati berusia 31 tahun, merupakan seorang wanita yang tinggal di daerah Kapuas Timur. Diketahui ia udah memiliki seorang suami siri yang bernama Riyadi Masriansyah berusia 36 tahun. Nah, perkenalan di antara keduanya ini berawal dari tahun 2007. Setelah perkenalan tersebut, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikah secara siri. Namun meskipun keduanya ini telah menikah secara siri, mereka tinggal secara terpisah. Diketahui, Riyadi memiliki sebuah rumah yang berada di daerah Sultan Adam Banjarmasin. Meskipun begitu, ia kerap datang ke rumah istri sirinya untuk sekedar berkunjung. Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, Linda bekerja di sebuah perusahaan plywood yang ada di daerah Alala, Kabupaten Barito, Kuala. Linda yang dikenal sebagai sosok wanita pekerja keras ini berbeda sekali dengan suaminya yang merupakan seorang pengangguran. Bahkan beredar kabar nih lur, Riyadi ini hanya mengandalkan uang dari istrinya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Menurut beberapa teman dari Riyadi, suami siri Linda memang dikenal sebagai pria yang hedon dan juga heboh. Guna menunjang penampilannya Riyadi, dia selalu memakai perhiasan atau sekedar jam tangan yang terlihat mewah ketika hendak keluar. Semua kejadian ini berawal pada tanggal 9 Juni 2018 sekitar jam 7 pagi. Saat itu seorang saksi mata yang merupakan warga setempat melihat Linda datang ke rumah Riyadi. Ketika berada di sana, Linda sempat meminta tolong kepada Riyadi untuk memijatnya. Namun saat itu, permintaannya ditolak dengan alasan sedang capai. Mendengar penolakan dari suaminya, ia jadi merasa kesal dan marah, sehingga akhirnya mereka terlibat dalam adu mulut. Bahkan saking emosinya nih lur, Linda secara tiba-tiba melemparkan kotak obat milik Riyadi hingga berantakan. Hal itu tentunya membuat Riyadi menjadi marah kepada istrinya. Ia pun langsung pergi meninggalkan Linda dan memilih untuk keluar rumah. Tapi ternyata tujuan Riyadi keluar rumah ini bukanlah untuk menenangkan pikiran, melainkan untuk membeli sebuah tali dan box kontainer di salah satu toko. Sekembalinya ia ke rumah, tanpa banyak basa-basi, melihat istrinya sedang berbaring di tempat tidur dengan posisi tengkurap. Riyadi langsung menjerat leher istrinya menggunakan tali hingga meninggal dunia di tempat. Setelah melakukan aksinya tersebut, karena takut ketahuan, Riyadi langsung membuang beberapa barang berharga milik Linda seperti dompet, tas, dan baju. Semua barang-barang tersebut dibuang di sebuah tempat pembuangan sampah yang berlokasi di dekat jembatan Cemara, Banjarmasin. Sedangkan untuk menghilangkan jejak pembunuhan, Riyadi memilih untuk memasukkan jasad Linda ke dalam sebuah box plastik berwarna biru putih yang sebelumnya sempat ia beli. Setelah memasukkan jasad istrinya ke dalam box plastik, Riyadi langsung membawa box tersebut untuk dibuang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter. Nah, setelah berkeliling sambil membawa box itu, ia akhirnya menemukan sebuah tempat yang dianggap cocok dan sepi untuk membuangnya, yakni di sekitaran musola Musyawarah. Setelah dirasa aman, Riyadi langsung menuju ke musola tersebut. Sesampainya di sana, ia nggak menyangka jika di dalam musola tadi masih ada kegiatan. Seseorang warga yang melihat kedatangannya dengan membawa box plastik itu sempat menanyakan tentang apa isi box besar tadi. Karena kepalang basah, akhirnya Riyadi beralasan jika box plastik itu berisi pakaian bekas yang masih layak untuk dibagikan
kepada orang yang kurang mampu di sekitar lokasi musola tadi. Mendengar pernyataan tersebut, para warga yang berada di dalam musola pun sempat membantunya untuk mengangkat box tadi, lalu menyimpannya di teras samping musola. Namun karena takut ketahuan, Riyadi langsung berpamitan dengan alasan handphonenya ketinggalan di rumah. Ia pun akhirnya menitipkan box berisi mayat tadi kepada warga dan langsung meninggalkan lokasi. Sebelum dia pergi, Riyadi sempat berjanji kepada para warga jika ia akan segera kembali lagi ke musola itu dengan alasan ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan amal. Warga yang gak curiga sama sekali pun akhirnya menuruti perkataan Riyadi dan menyimpan box tersebut. Keesokan harinya, atau tepatnya pada tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 5 pagi, seusai salat subuh, beberapa warga yang ikut menerima box plastik itu seketika terkejut karena melihat box tersebut masih tersimpan di sana. Seorang pengurus musola yang merasa penasaran pun akhirnya memutuskan untuk membuka box tadi. Alangkah terkejutnya ia dan para warga yang lain ketika melihat isi dalam box tadi. Dan ternyata isi dari box tersebut merupakan sesosok jasad perempuan dalam kondisi meringkuk kaku. Mengetahui hal tersebut, para warga pun langsung melaporkan penemuan itu ke aparat desa setempat yang kemudian dilanjutkan ke Polsek Sungai Tabak. Pihak berwajib yang mendapatkan laporan itu langsung mendatangi lokasi. Ketika sampai di sana, mayat korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Selain itu, pihak kepolisian juga segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan pengambilan sidik jari untuk mengungkap kasus ini. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui jika penyebab kematian adalah kehabisan nafas akibat jeratan tali di bagian leher. Selain itu, juga ditemukan luka goresan di bawah kulit kepala bagian belakang. Pihak kepolisian juga sempat memeriksa beberapa orang saksi yang mengetahui langsung dan ikut serta dalam penerimaan box plastik tersebut. Berkat beberapa informasi yang diberikan oleh warga, pihak kepolisian pun berhasil mengantongi ciri-ciri dari pelaku. Dari hasil olah TKP, ditambah dengan keterangan dari para saksi, tidaklah sulit bagi pihak kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut. Di hari yang sama, atau tepatnya pada tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 8 malam, pihak berwajib berhasil menangkap Riyadi di sebuah masjid yang ada di Banjarmasin. Saat dilakukan penangkapan, awalnya Riyadi sempat mengelak. Namun setelah pihak kepolisian menunjukkan bukti-bukti dari para saksi mata, ia pun langsung mengakui semua perbuatannya. Riyadi pun langsung digiring ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, ia mengaku jika dirinya terpaksa membunuh istrinya sendiri karena merasa kesal dilempar kotak obat. Pihak kepolisian pun resmi menjadikan Riyadi sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia pun dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Di tanggal 28 November 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan dari jaksa yang menuntut vonis hukuman penjara selama 15 tahun. Mungkin segitu dulu ya kasus untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silakan komentar di bawah ya. Semoga dengan adanya kasus tersebut, kalian bisa ambil hikmahnya dan jangan mudah untuk tertipu dengan laki-laki. I'm Curna AA, and still next time, stay safe ya lur.